Duha berjamaah nggak boleh. Ya, jadi sholat berjamaah itu hanya sholat yang Nabi SAW contohkan, seperti sholat tahajud, sholat tarawih, gitu kan? Karya dari Al-Imam An-Nawawi. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim, bisa dicerna dengan baik, dicermati dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan atas tuduhan dari kelompok yang mengaku paling sunnah karena mengikuti manhaj salaf, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Al-Quran di dalam persoalan sholat duha berjamaah. Karena menurut mereka sholat duha berjamaah itu tidak ada tuntunan, sekaligus tidak ada dalil yang mendasari bahwa sholat duha dilakukan dengan secara berjamaah. Duha berjamaah nggak boleh. Ya, jadi sholat berjamaah itu hanya sholat yang Nabi SAW contohkan, seperti sholat tahajud, sholat tarawih, gitu kan? Itu apa sudah diperbolehkan ataupun tidak? Ya, mari kita buktikan. Dan ini satu pembuktian yang sangat begitu luas cara pandangan para ulama. Mengapa saya mengatakan secara luas? Karena para ulama memberikan argumentasi dari hadis dan juga ijtihad para ulama. Jadi tidak hanya sekedar menggunakan ijtihad para ulama, khususnya ahli fikih, tapi memang jelas mereka-mereka itu mempunyai referensi atau beristidlal atau istinbatul hukmi dari hadis. Dalam redaksi yang dipaparkan oleh para ulama perlu kita kaji bersama. Kalau kita berbicara tentang aslu sholatid duha jamaatan atau dasar daripada sholat duha berjamaah. Karena kita itu jangan berpikir pendek. Jangan terlalu berpikir pendek dan terburu menghukumi sesuatu dan menarasikan bahwa sholat duha berjamaah itu tidak diperbolehkan atau tidak ada tuntunan ataupun dikatakan tidak ada dalilnya, seperti itu. Islam itu luas, Pak, ya. Islam itu luas, cara pandangan kita juga diberikan solusi, mengambil maqalatul ulama yang berdasarkan hadis. Mari kita buktikan. Yang pertama adalah dalam persoalan hadis ya dulu. Dalam hadis yang tertera dalam kitab Sunan Ad-Daruqutni, babu sholatid duha fi jama'atin. Ini sholat duha, bab sholat duha dilaksanakan berjamaah. Haddasana Al-Husain bin Ismail, haddasana Muhammad bin Ishqab, haddasana Utsman bin Umar, haddasana Yusuf Aniz Zuhri, an Mahmud bin Rabi, an Itsban bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi baitihi sa'atad duha faqamu wara'ahu fasallu. Dalam teks hadis ini memberikan satu kesimpulan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu melaksanakan sholat di rumah beliau di saat waktu duha, faqamu wara'ahu fasallu, dan kemudian para sahabat berdiri dan kemudian fasallu wara'ahu atau faqamu wara'ahu fasallu, berdiri di belakang baginda Nabi dan mengikuti sholat beliau. Dari teks hadis ini para ulama memberikan kesimpulan bahwa ranahnya hadis ini terhadap babu sholatid duha fi jama'atin. Ini jelas, ya. Jadi kalau mengatakan bahwa sholat duha berjamaah itu tidak ada dalilnya, saya kira pemahaman yang sangat begitu terburu-buru, ya.
atau pemahaman kolot, atau memang salah fikir, atau memang tidak menemukan referensi atau dalil yang secara spesifik sebagai landasan tentang sholat duha berjamaah. Ini satu. Kemudian dalam kitab Al-Majmu' karya Al-Imam An-Nawawi perlu diperhatikan, wa amma baqin nawafili kasunani ar-ratibati ma'al faraidi wadduha wan nawafili al-mutlaqati fala tusyra'u fiha al-jama'atu aila tustahabu, bahwa dari sisa-sisa sholat sunnah seperti sunat rawatib beserta ma'al faraidi sholat fardu, dan kemudian sholat duha, dan kemudian sholat sunnah mutlak atau nawafil al-mutlaqah, fala tusyra'u fiha al-jama'atu, tidak disyariatkan sholat berjamaah, tapi dibaca, jangan dipotong. Aila tustahabu, tidak disunahkan, lakin ini ya, lakin law shollaha jama'atan jaza, akan tetapi ketika melaksanakan sholat tersebut, nawafil al-mutlaqah dan kemudian sholat duha, lau shollaha jama'atan jaza, maka diperbolehkan. Wala yuqalu innahu makruh, dan tidak bisa dikatakan perbuatan sholat duha secara berjamaah itu dikatakan sesuatu yang makruh. Wa qad nassa asy-Syafi'i rahimahullahu fi Mukhtasar al-Buaiti war-Rabi'. Al-Imam Asy-Syafi'i menjelaskan dalam Mukhtasar al-Buaiti war-Rabi' ala annahu la ba'sa bil jama'ati, bahwa sholat duha, sholat nawafil itu tidak melanggar atau tidak diharamkan, tidak berdosa ketika dilaksanakan dalam keadaan sholat berjamaah. Finnafilati wa dalilu jawaziha jama'atan ahaditsu kasiratun fis shahihi, dan kemudian dalil atas diperbolehkannya sholat duha, nawafil al-mutlaqah dilaksanakan dengan secara berjamaah itu ada dasarnya. Haditsu kasiratun fis shahihi, ada hadis yang sangat begitu banyak di dalam sahih. Kemudian kita kontekstualkan dan kita ijrokan bahwa dua dalil ini dari konteks hadis dan kemudian Al-Majmu' karya Al-Imam An-Nawawi ini satu nada atau satu kesimpulan yang memang mendapat legalitas dari agama, toh andai kata melaksanakan sholat duha berjamaah. Kalau berbicara tentang dalil, ya tadi hadis itu, kemudian sebagai bentuk taukid atau pengukuhan, para ulama memberikan konsep hukum daripada sholat duha berjamaah, yaitu dalam kitab Al-Majmu' karya Al-Imam An-Nawawi. Jadi kalau orang-orang yang katanya bermanhaj salaf mempunyai statement atau kesimpulan bahwa sholat duha itu tidak ada dalilnya, ataupun tidak ada tuntunannya, atau pekerjaan yang tidak diperbolehkan, wah itu pemahaman terburu-buru Pak ya. Jadi seperti itu kalau kita paham teks redaksi hadis dan juga hadis yang disampaikan oleh para ulama dan kemudian ditata rapi menjadi rumus ahli fikih. Ya diantaranya karya dari Al-Imam An-Nawawi. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim, bisa dicerna dengan baik, dicermati dengan baik, tidak terburu-buru menghakimi amalia seseorang, tidak ada dalil syirik dan kemudian bid'ah. Karena apa? Karena sholat duha itu ada dalilnya. Kalau menurut Anda tidak ada dalilnya, berarti kurang baca kitab Pak ya. Allah alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.